Ya, advokat Denny Indrayana secara pribadi mengklaim telah mendapat informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi bakal mengabulkan permohonan peninjauan kembali atau PK terkait sistem pemilu yang akan diubah menjadi proporsional tertutup atau coblos partai. Benarkah kemudian klaim tersebut dianggap sebagai membocorkan rahasia negara atau juga sekedar tebak-tebakan seperti yang disampaikan beberapa pihak? Kita bahas malam ini bersama Denny Indrayana yang saat ini berada di Melbourne, Australia. Dan sebelumnya kita juga sudah mencoba untuk menghubungi juru bicara MK Fajar Laksono, namun belum bisa memberikan tanggapan karena alasannya memang perkara ini masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Tidak apa-apa, kita lanjut saja. Bang Denny, apa kabar? Selamat malam waktu Jakarta, Bang. Malam juga dari Melbourne, Ya, Australia. terima Terima kasih. kasih. Ya, Bang Denny, gini, Anda kemudian dituding membocorkan rahasia negara dengan pernyataan Anda yang dianggap cukup percaya diri, kemudian banyak respon dari berbagai pihak, bahkan kini sedang dikaji juga mekanisme sanksi jika kemudian pernyataan Anda ini benar diperoleh dari orang dalam atau orang yang dianggap kredibel. Apa respon Anda soal ini, Bang Denny? Pertama, sebenarnya fokusnya mestinya tidak ke situ ya. Tapi Hmm, oke lah, saya tanggapi singkat saja. oke. Saya katakan di beberapa media ini ada kebocoran. Saya bilang ada informasi Oke. bahwa MK akan memutuskan. Memang belum ada putusan. Karena Mhm. itu, apa maksudnya? Maksudnya adalah bagian dari advokasi, bagian dari pengawalan agar putusan MK dalam pandangan saya tidak mengarah ke sistem proporsional tertutup. Mhm. Kenapa menjadi perlu dilakukan sebelum putusan dibacakan dan informasi yang mengatakan akan tertutup itu menjadi penting disampaikan? Karena jika sudah diputus, sudah dibaca di hadapan sidang yang terbuka, itu tidak ada ruang untuk melakukan koreksi. Mhm. Putusan MK harus dilaksanakan karena dia sifatnya final and binding. Mhm. Langsung mengikat, langsung tidak ada upaya yang lain. Ruang kemudian untuk kita melakukan, memberi masukan, mengawal agar putusan MK itu sejalan dengan norma konstitusi adalah sebelum diputuskan. Nah, ini ruangnya sekarang window opportunity-nya tinggal kalau minggu ini kesimpulan, bisa jadi minggu depan Hmm. sudah ada putusan. Karena itu, maksud daripada membagi informasi itu ke publik agar ada kesadaran dan bagus sekarang ada partai politik yang juga sudah bicara, ada teman-teman yang sudah bicara, saya Mhm. diundang di media untuk menjelaskan sehingga harapannya dalam ruang yang tersisa ini MK tidak mengubah sistem pemilu jadi Oke. proporsional tertutup. Kenapa? Satu, karena saya berpandangan seharusnya sistem pemilu itu legislatif tertutup atau terbuka adalah open legal policy yang harus diputuskan melalui proses deliberasi di parlemen Oke. oleh presiden, DPR, dan DPD. Bukan kemudian diubah, dibajak dalam proses adjudikasi di peradilan. Hmm. Bukan diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, Undang-Undang Dasar kita tidak bicara tentang sistem pemilu legislatif. Apakah distrik, apakah proporsional, tertutup terbuka, apakah campuran. Karena itu diberikan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan yang terbaik. Oke. Kedua, kalau saya Ya, selesaikan dulu, oke. kalau kemudian ini diputus dan diubah sedemikian rupa, padahal proses pemilu sudah berjalan, sudah ada daftar calon sementara, maka kan partai-partai akan kelimpungan ini Hmm. untuk merubah lagi karena hitung-hitungannya disusun dengan sistem proporsional terbuka. Hmm. Daftar caleg sementara bisa berubah total karena caleg-caleg yang tidak di nomor jadi nomor satu itu akan berpikir untuk mundur. Hmm. Ini semua bisa berpengaruh terhadap persiapan pemilu kita dan kemudian bisa menjadi alasan macam-macam penundaan pemilu ini dan itu. Nah, semua yang menghadirkan kerumitan-kerumitan dan kekacauan ini bisa dihindari jika MK kembali ke hitohnya Mhm. sebagai pengawal konstitusi. Oke. Nah, itu ruangnya hanya tinggal sebelum putusan. Oke. Maka ini adalah bentuk eh,
advokasi publik Oke, begitu. oke. Gini, boleh tidak dikatakan kalau Anda ingin menyampaikan soal kegelisahan Anda, lalu kemudian ini diterjemahkan adalah sebagai preventif dan dikatakan juga lebih baik dicegah begitu. Kalau kemudian suatu hari apa yang Anda khawatirkan ini terjadi, begitu? Kenapa saya katakan saya mendengar ada informasi, kan putusannya seperti ini. Hmm, Sebaiknya tidak, karena begini-begini kan gitu. hmm, Kenapa kita bisa menilai bahwa ini mungkin terjadi? Orang yang bersidang di MK seperti kami sedang menguji misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kami beberapa kali bersidang soal sengketa hasil. Itu bisa dari proses persidangan membaca kira-kira arah putusan hakim ini seperti apa. Dari oke. respon, dari tanya jawab, dari jalannya sidang. Bahkan kalau kita melihat latar belakang hakim, preferensi, afiliasi, organisasi, bahkan mungkin kedekatannya dengan partai politik, kita Mhm, bisa menghitung ini kecenderungan hakim seperti apa. Di mhm, Amerika Serikat, kalau hakimnya dinominasikan hakim agungnya oleh presiden dari Partai Republik, maka untuk kasus-kasus tertentu dia akan lebih konservatif. Kalau dia dinominasikan oleh presiden dari Partai Demokrat, maka kecenderungan keputusannya akan lebih progresif, hmm, lebih liberal. Kenapa demikian? Karena preferensi hakim akan kelihatan dari siapa yang memilih dia. Sama dengan ini, hmm, kita bisa menganalisis, oh ini putusannya akan tertutup. Kenapa? Hakimnya dalam kasus ini 5-4. Dalam kasus ini kecenderungannya 6-3. Itu informasi-informasi itu bagi kita yang sering bersidang di MK biasa dilakukan. hmm, Sidang profesional terbuka tertutup ini sudah berjalan berbulan-bulan. Bahwasannya akan ada putusan yang tertutup terbuka sedang ditunggu-tunggu. Sudah mhm, banyak talkshow yang mengatakan ini akan hibrid. Oh ini akan tertutup, ini akan terbuka. Informasi semacam itu sudah tersedia di ruang-ruang publik. hmm, Nah saya dalam waktu yang tersisa ini mendengar akan tertutup. Saya ingin katakan, ayo kita cegah karena aspirasi saya ini sebaiknya terbuka tetap supaya tidak kemudian membajak demokrasi kita kembali ke sistem pemilu Orde Baru yang menghilangkan hak rakyat untuk mengenal siapa calon yang mereka tunjuk sebagai anggota dewan. hmm, Ini kan bentuk kontrol publik. Jangan lupa kita sekarang melihat dengan sangat terang gitu ya. hmm. Sistem kita sekarang sayangnya keadilan itu akan lebih hadir kalau kemudian dibawa ke ruang publik. Ada istilah no viral, no justice. Oke. Saya tidak ingin kita seperti itu, tapi faktanya jika ini tetap di ruang-ruang yang tidak dikontrol, tidak dibawa ke ruang publik, maka kecenderungan dia menjadi tidak adil ada. Karena itu, mari kita kawal Mahkamah Konstitusi. Putusannya belum ada, sehingga tidak bisa dikatakan membocorkan putusan juga Mhm. memang, tetapi bahwasanya ada informasi yang mengatakan ini kembali ke tertutup dan perlu kita antisipasi, itu yang menurut saya penting dilakukan. Oke, artinya kemudian ini masih asumtif begitu ya, karena Anda menyangkal bahwa tidak ada kebocoran begitu. Ini sebagai antisipasi saja. Kalau kemudian memang putusan MK ini sesuai dengan yang Anda sampaikan, selanjutnya antisipasinya bagaimana? Karena Pak Mahfud tadi juga sudah bilang kalau memang ada orang dalam yang kemudian membocorkan informasi ini, padahal belum ketok palu, akan ada mekanisme sanksi. Merespon ini bagaimana? Saya kan sudah jelas mengatakan dalam tweet saya, dalam Instagram saya, ini informasi bukan saya dapatkan dari Hakim Konstitusi. Hmm, Untuk menghindarkan bahwa ini mereka ada yang membocorkan gitu. hmm. Jadi saya sendiri sudah mencoba memberikan guidance bahwa ini adalah upaya untuk antisipasi, kan memang tidak Hmm, ingin membocorkan putusan. Kalau putusannya memang belum kok. hmm, Cuma justru karena belum itulah sekarang kita punya kesempatan untuk melakukan kontrol. hmm, Kalau sudah, putusan Mahkamah Konstitusi sudah tidak bisa diubah lagi. hmm, Kalau salah ya salah. Itu pengalaman yang baru saja kita mhm. kita hadapi dengan pelajaran pahit Oke. ketika
putusan MK di 25 Mei mengatakan sebaiknya masa jabatan pimpinan KPK itu dirubah dari 4 tahun ke 5 tahun. Loh, apa dasarnya? Salah satunya disebut supaya tidak dipilih 2 kali oleh Presiden dan DPR yang sama. Padahal ditunda dari 2023 ke 2024, di Juni pansel itu masih dibentuk oleh Pak Jokowi. Fit and proper test-nya masih oleh DPR yang sama. Artinya apa? Artinya ada something wrong dengan putusan MK tersebut dan itu tidak bisa kita koreksi lagi. Oke, baik. Padahal dampaknya bisa sangat besar bagi KPK yang harusnya kita jaga dengan pimpinan-pimpinan yang beretika. Sekarang kan justru kami sedang melaporkan ke Dewas. Oke. Ada dugaan pembocoran dokumen di ESDM, ada laporan terkait dengan berbagai macam isu etika loh. Karena kemudian diperpanjang 5 tahun, malah bukannya dapat sanksi, malah dapat, saya menggunakan istilah gratifikasi jabatan pimpinan-pimpinan KPK ini. Itu kan tidak bisa dikoreksi karena sudah diputus. Ya. Maka sebelum yang ini terlanjur, sebelum ada putusan, ada bacaan informasi bahwa ini akan diputus kembali ke sistem proporsional tertutup, maka mari kita kawal, mari kita kritisi, mumpung masih ada ruang, sehingga kemudian tidak terjadi putusan yang lagi-lagi problematik begitu dari sisi demokrasi kita, dari sisi pemilihan umum legislatif yang lebih demokratis dan lebih jujur dan adil. Baik, Bang Denny, kita tunggu saja bagaimana kemudian proses ini berjalan karena memang masih dibahas di MK dan semoga juga tidak ada pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan hal ini atau politik praktis, bermain dalam politik praktis jelang 2024 ini. Baik, terima kasih Denny Indrayana sudah bergabung dengan kami di Prime News malam ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam.